Salam jumpa educators dimanapun saudara berada. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa berjumpa kembali dalam Friday Talks. Dan kali ini saya akan berbagi, mengajak educators untuk bersama-sama membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang membuka kunci potensi manusia atau potensi diri. Diambil dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Deloitte University Press berjudul Unlocking Human Potential dan diberi tambahan judul Proactive Practices for Individual Elasticity. Jadi tentu ini berisi juga praktek-praktek yang proaktif bagi para pribadi yang elastis, gitu ya. Artinya siap untuk mengikuti berbagai perubahan yang terjadi. Nah, kita berharap kita juga salah satu di antaranya. Nah, sebelum kita berlanjut, izinkan saya menjelaskan Deloitte adalah sebuah perusahaan penyedia jasa audit, konsultasi keuangan, konsultasi risiko, pajak, legal yang berskala global, memperkerjakan lebih dari 300.000 personel di 150 negara dan usianya sudah lebih dari 150 tahun. Deloitte pada tahun 2011 mendirikan sebuah lembaga pelatihan kepemimpinan yang diberi nama Deloitte University. Nah, buku tipis ini adalah terbitan dari Deloitte University Press. Nah, mari kita bersama-sama membahasnya dan izinkan saya membahas dengan sudut pandang Alkitabiah. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang membuka kunci potensi diri, mengapa perlu, dan apa sih sebetulnya membuka kunci potensi atau unlocking human potential itu. Nah, mari kita membahasnya pertama-tama tentang mengapa perlu. Kita tahu bahwa dunia kita ini dimensi waktu seakan-akan shrinking, menyusut. Ya, sebetulnya itu disebabkan karena waktu tempuh yang diperlukan kalau kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain menjadi semakin pendek dengan teknologi. Kita naik dengan pesawat misalnya, maka diperlukan waktu yang semakin pendek. Ada jalan tol, tadinya harus sekian jam, menjadi kurang dari sejam misalnya. Kereta api juga bermunculan dengan kereta api cepat. Nah, apa yang tadinya tahun menjadi bulan, bulan menjadi minggu, minggu menjadi hari, demikian seterusnya. Nah, tentu ini semua menyebabkan kita harus menyesuaikan diri. Entah itu perusahaan, entah itu organisasi nirlaba, apakah itu sekolah, perguruan tinggi, semuanya harus menyesuaikan bisnis modelnya, beradaptasi dengan gerak laju yang terjadi di dunia ini, yang semakin dipercepat. Dan itulah yang menyebabkan kita perlu mempertimbangkan bagaimana membuka kunci potensi diri kita di tengah berbagai perubahan yang sangat cepat itu. Sebetulnya waktu yang pendek dan membuat kita juga semakin terburu-buru itu sudah ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab sudah mengingatkan kita tentang itu dan kita sekarang semakin merasakannya. Nah, masih bicara tentang mengapa diperlukan, inilah kenyataannya. Manusia dengan berbagai inovasinya, terutama temuan-temuan dalam bidang sains dan teknologi, telah menyebabkan dunia berubah dengan sangat cepat. Dan perubahan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi pada akhirnya mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Mulai dari tergantikannya tenaga manusia dengan perangkat kecerdasan buatan, artificial intelligence seperti robot, terutama pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan repetisi dan ketelitian tinggi serta yang sangat berisiko. Nah, kita tahu itu mulai digantikan dengan perangkat-perangkat ini. Cepatnya perubahan itu juga telah menjebak manusia sendiri untuk bekerja semakin keras, semakin panjang waktunya. Dalam sehari bisa lebih dari 8 jam. Guna mengimbangi semua itu dan akibatnya banyak yang mengalami fatigue atau kelelahan dan juga stres, tekanan kejiwaan. Nah, kita tahu ketika kita lelah, suntuk, jenuh, stres, kita perlu waktu untuk bisa relaxing. Ya, generasi milenial mengenal istilah healing misalnya. Jadi industri-industri, perusahaan jasa yang menyediakan layanan mental health, kesehatan mental, mindfulness, relaxing, healing itu sangat pesat perkembangannya dan juga menghasilkan revenue stream yang tidak kecil. Nah, juga mengapa kita perlu membahas ini? Kita tahu kalau generasi orang tua kita, mereka sekali belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, mereka bisa gunakan itu sepanjang karir mereka. Sedangkan generasi kita, anak-anak kita, bahkan mungkin kelak cucu-cucu kita, tidak demikian lagi. Apa yang kita pelajari di tengah era pengetahuan sekarang ini justru semakin pendek. Artinya cepat kedaluarsa. Kita harus belajar lagi, sehingga muncul istilah-istilah rescaling, upscaling begitu ya. Kita tahu bahwa hanya mengetahui sesuatu itu tidak cukup kalau kita tidak terus-menerus mengupdate apa yang kita ketahui. Jadi kreativitas, empati, kemampuan membaca sesuai konteks itu juga menjadi semakin penting. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan mungkin kita sendiri sekarang itu sudah mulai mempertimbangkan untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum Merdeka misalnya menekankan bahwa cita-cita yang ingin dicapai adalah generasi muda yang memiliki kemampuan menjadi lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Dan itulah yang memang menjadi tuntutan. Jadi kita tahu bahwa transisi itu mulai terjadi dan orang bekerja dalam karirnya beberapa kali bahkan harus mengupgrade dirinya. Dan disitulah letaknya mengapa kita perlu unlocking our potential. Ya. Apa sih maknanya membuka kunci potensi diri itu? Nah, buku yang diterbitkan oleh Deloitte ini mengatakan bahwa unlocking human potential itu sebetulnya terdiri dari serangkaian praktek-praktek yang dilakukan secara proaktif untuk membantu kita semua ketika kita menghadapi sesuatu masa depan yang tidak kita ketahui dan sulit diprediksi. Nah, yang jelas kita tidak ingin terjebak dalam stress and survival.
hanya bertahan tapi stres begitu ya, mengalami banyak tekanan kejiwaan. Kita ingin melakukan pekerjaan kita itu dengan excitement dan vitality, dengan penuh sukacita dan penuh gairah gitu ya, dengan vitalitas. Itulah yang menyebabkan kita memerlukan yang disebut dengan unlocking human potential. Nah, ada sebuah prinsip yang diperkenalkan di dalam buku ini, dikatakan yaitu namanya root and shoot principles, prinsip-prinsip akar dan tunas. Jadi kalau diibaratkan pohon begitu, ada root sistemnya, sistem akar gitu ya, dan sistem tunas. Nah, dibagi menjadi dua bagian. Nah, dikatakan di dalam buku ini keduanya itu harus dalam kondisi seimbang, balance, tidak hanya ke arah atas saja, tapi lupa bahwa akar itu adalah faktor pertumbuhan yang sangat penting. Nah, Alkitab kita sebetulnya sudah mengajarkan kepada kita, misalnya di Efesus 4 ayat 15, pada bagian yang shoot, ya, bagian tunas, dikatakan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Nah, tentang akar kita juga sudah diajarkan di Kolose 2 ayat 6 dan 7 misalnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, prinsip ini sebetulnya bukan hanya dikenalkan oleh Deloitte, tetapi juga organisasi-organisasi lain seperti misalnya Youth with a Mission, YWAM, atau lembaga akreditasi global seperti Global Accreditation Association, GAA, ya mungkin sebagian dari kita mengenalnya. Mereka menggunakan gambaran yang disebut dengan belief tree. Nah, ini secara lebih lengkap sebetulnya mengatakan bahwa tanah itu adalah worldview, dan tentu kita dalam hal ini menggunakan biblical worldview, dan akar itu adalah belief system kita ya, yang mengabsorb, menghisap asupan dari tanah, dari worldview, tergantung worldview kita apa, kemudian itu kita jadikan pertumbuhan ke atas. Ya, tentu Tuhan yang menumbuhkannya, ya, yaitu values itu pada batang pokok yang utama, dan kemudian di cabang-cabangnya adalah principle-based decisions atau policies kita. Alangkah enaknya kalau kita membuat keputusan, membuat kebijakan berdasarkan prinsip, dan prinsip itu dipandu oleh nilai-nilai kita, dan nilai-nilai itu berasal dari apa yang kita yakini atau iman kita. Dan iman kita itu asupannya dari worldview yang benar, yaitu ajaran Alkitab. Sehingga hasilnya, buahnya adalah actions atau programs kalau di sebuah organisasi. Itulah belief tree. Dan kita menggunakan prinsip root and shoot. Nah, root and shoot ini harus dilakukan secara proaktif, bukan reaktif. Artinya bukan karena kita sudah merasa kelelahan dan sebagainya lalu baru kita sebagai reaksi atas apa yang terjadi, kesibukan yang sedemikian rupa lalu terpaksa kita lakukan. Tapi sebelum itu semua terjadi sekarang ini, mari kita lakukan. Kita pelajari prinsip root and shoot ini. Lakukan secara proaktif. Dan apa sih
yang bisa kita lakukan nanti akan kita bahas pada bagian kedua, tapi kurang lebih bayangannya adalah ketika kita bicara sistem akar atau root, itu adalah saatnya kita untuk slowing down. Kita bertindak meneduhkan hati, pikiran, bergerak lebih lambat, begitu maksudnya ya. Dan kalau yang tunas itu adalah speeding up, mempercepat. Ada organisasi yang menggunakan dengan istilah internalisasi, internalize itu pada bagian yang namanya root tadi, slowing down, menginternalisasikannya di dalam hati pikiran kita semua, dan kemudian advance, ya, artinya itu tadi bergerak seperti tunas yang tumbuh. Dan unlocking potensial ini melibatkan sebuah proses belajar yang disebut unlearning dan learning. Bukan learning saja. Learning artinya kita menerima banyak hal informasi yang kita bangun menjadi pengetahuan kita. Tapi unlearning tidak kalah penting. Kita harus bisa meninggalkan, melepaskan, membuang hal-hal yang sudah kedaluarsa misalnya. Cara berpikir yang mungkin kolot gitu ya, yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Mari kita belajar untuk unlearn and learn pada saat yang bersama. Nah, di dalam buku Deloitte ini juga dijelaskan bahwa ketika kita membuka kunci potensi diri itu harus utuh, meliputi minds, spirit, and bodies. Pikiran kita, roh kita, dan juga tubuh kita sebagai satu kesatuan. Dan di situ kita bisa mengalami pertumbuhan, mengeksplorasi melalui istirahat kita. Dan ini complementary, ya, tidak bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Dan sebagai manusia, kalau kita ingin membuka kunci potensi diri ini, kita harus bisa memainkan ini dengan baik sepanjang hidup kita. Kapan kita melakukan slowing down, kapan kita melakukan speeding up. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengajarkan kepada kita, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah kebenaran yang perlu kita camkan baik-baik. Nah, educators, nanti pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang how. Tapi sedikit saya menyampaikan bahwa sebetulnya Friday Talks episode 1 sampai dengan 4 ketika membicarakan tentang redeeming your time, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, itu banyak membantu memahami root system, bagian akar ini. Sedangkan pada bagian speeding up, mau tidak mau kita banyak berhubungan dengan teknologi. Friday Talks episode 5 sampai 10 membahas tentang bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi, bagaimana kita bisa hidup bersandar pada Kristus di era teknologi dengan perubahan yang sangat cepat ini. Nah, Unlocking Human Potential Part 2 akan membicarakan tentang how. Sementara kita akhiri sampai di sini. Mengapa dan apa? Selamat merenungkan dan selamat menikmati akhir pekan. Kita minum teh dulu.